Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ibadallah, kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sering kita mendengar, bahkan hampir setiap Jumat, khatib Jumat menguatkan dirinya pribadi untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dan menjaga takwa itu. Iya, sering kita dengar. Namun apakah ada perubahan pada diri kita? Setiap pekan kita dengarkan khutbah, para khatib Jumat menyampaikan, usikum wa nafsi bitaqwallah, aku wasiatkan diriku dan semua jamaah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa ibadallah merupakan kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena takwa ibadallah merupakan barometer standar orang itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa ibadallah merupakan sebaik-baik bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan takwa merupakan kunci kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar baginya. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tak diduga-duga. Siapa di antara kita yang tidak memiliki masalah, yang memiliki problem kehidupan? Oleh karena jika kita ingin mendapatkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita menjadi insan pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat, ibadallah, betapa banyak kita temukan dalam ayat Al-Qur'an. Allah berfirman, Allah menyebutkan janjinya, kenikmatan dan kesenangan di akhirat. Untuk siapa? U'iddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian dalam mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi dan dipersiapkan untuk orang-orang bertakwa. Ibadallah, takwa tadi kita sebutkan juga menjadi standar orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa pula di antara kita yang hidup di muka bumi ini ingin menjadi orang mulia, bahkan di hadapan presiden, di hadapan bos kita, di hadapan juragan kita, kita ingin menjadi orang dihormati di hadapan manusia.
apalagi terlebih lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita ingin menjadi hamba yang mulia. Caranya bagaimana? Menjadilah insan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sebutkan takwa juga merupakan sebaik-baik bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, kita hidup di muka bumi ini adalah bagaikan seorang musafir. Bagaimana musafir? Ia mempersiapkan bekalnya secukup-cukupnya agar sampai kepada tujuan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian, sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ibadallah, tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita nikmat yang tidak terhitung. Kalau kita hitung, kita tidak akan sanggup menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan salam semoga saya curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau serta orang-orang yang istiqamah menuju meniti jalan beliau. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, saudara-saudaraku hafizakumullah, di antara hal yang menyibukkan hati manusia adalah dalam perkara mencari rezeki. Iya, semua kita butuh yang namanya kehidupan yang mapan, ekonomi yang sedang atau ekonomi yang cukup. Dan menurut sebuah pengamatan, di antara kaum muslimin ada di antara mereka yang berpegang teguh terhadap Islam, namun mereka menganggap ketika mereka berpegang teguh di atas Islam, rezeki mereka akan kurang, rezeki mereka tidak akan cukup. Bahkan sebaliknya atau bahkan lebih parah dan menyedihkan, sebagian kaum muslimin ia mau menjalankan syariat Islam, namun jika kita hendak rezeki kita melimpah, kehidupan kita yang mapan, hendaklah kita menutup mata dari hukum-hukum Allah, tidak kenal lagi halal dan haram, semua ia pukul rata asalkan ia dapat yang namanya rezeki. Waliyadzubillah. Mereka lupa, atau mungkin mereka pura-pura lupa bahwa Allah Jalla wa'ala menurunkan agama ini tidak hanya petunjuk bagi manusia dalam perkara akhirat saja, tapi Allah Jalla wa'ala menurunkan agama ini, menurunkan syariatnya untuk perkara akhirat juga perkara dunia. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Di antara doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sering panjatkan kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Perhatikan bagaimana Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, tidak hanya meminta perkara akhirat saja, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga meminta perkara dunia, menunjukkan syariat ini juga memberikan petunjuk untuk manusia dalam mencari kehidupan dunia ini agar mendapat kebaikan di dunia. Ibadallah, kaum muslimin hafizakumullah. Dan doa ini doa yang sangat agung. Disebutkan tadi dalam hadis, doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sering panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ia doa yang syamil, mencakup, kita meminta perkara dunia dan juga akhirat. Perkara dunia di sini mencakup di dalamnya ilmu yang bermanfaat, amal saleh, amal yang saleh, rezeki yang luas, serta anak-anak, istri yang menjadi penyejuk mata bagi kita. Begitu juga perkara akhirat mencakup di sini. Allah jauhkan kita dari fitnah kubur, Allah mudahkan kita dalam yaumul mahsyar, Allah masukkan kita kepada surganya, dan Allah berikan kita izin untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, doa ini juga merupakan doa yang disyariatkan bagi orang yang tawaf antara rukun Yamani dan juga Hajar Aswad. Perbanyak baca doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya
tidak meninggalkan umat Islam ini tanpa petunjuk dalam kegelapan, tanpa arah yang benar. Namun Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menjelaskan sejelas-jelasnya apapun seluk-beluk dalam perkara dunia dan akhirat, termasuk dalam hal mencari rezeki. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan sebab-sebab rezeki itu datang. Kalau kita mau memahami dengan benar, menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala akan turunkan keberkahan dari langit, Allah tumbuhkan keberkahan dari bumi kalau kita ingin memahami agama ini dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 10 hingga 12, bagaimana Allah ceritakan tentang Nabi Nuh yang berkata kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Sebelumnya, jika kita ingin mendapatkan rezeki atau sebab-sebab untuk mendapatkan rezeki adalah, jawabannya di surah Nuh ayat 10 hingga 12, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Dan aku katakan kepada kaumku, istighfarlah kalian kepada Allah, kepada Rabb kalian. Mohon ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Dia Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Ibadallah, di antara sebab terbesar dan sebab terpenting untuk mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar. Sebagaimana solusi Allah berikan kepada Nabi Nuh untuk kaumnya yang mengadu kepada Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Allah akan turunkan kepada kalian hujan yang lebat. Yang kita tahu hujan air merupakan sumber kehidupan manusia. Ketika kita berbanyak istighfar, ketika kaum Nabi Nuh banyak istighfar, Allah akan turunkan kepada mereka hujan yang lebat. Wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kemudian Allah akan memperbanyak, Allah akan melipat gandakan bagi mereka harta-harta mereka, anak keturunan mereka, dan Allah jadikan kebun-kebun mereka yang bawahnya sungai mengalir. Ibadallah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan solusi kepada kita. Bagi kita yang terhimpit rezekinya, terhalang rezekinya, atau mungkin ekonominya lemah, perbanyak istighfar. Tidakkah kita pernah mendengar bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hampir dalam satu kali majlis saja beliau istighfar sebanyak 70 kali. Kita yang Allah uji dengan ekonomi yang lemah, kehidupan yang di bawah, perbanyak istighfar. Jangan hanya mengeluh saja, akan tetapi perbanyak kita istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi rezeki kita yang terhalang sebab dosa-dosa kita yang terlalu banyak. Ibadallah, barakallahu fikum. Dan istighfar di sini adalah istighfar yang bukan hanya di lisan semata, yang tidak ada berbekas dalam hati. Akan tetapi istighfar di sini adalah istighfar yang diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati serta perbuatan kita. Dan istighfar, sebab diterimanya taubat kita, ada 3 syarat. Imam Nawawi menjelaskan ada 3 syarat sebab, atau ada 3 syarat istighfar atau taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika itu berkaitan antara hamba dengan Rabb-nya tanpa ada sangkut paut dengan manusia lainnya. Yang pertama adalah hendaklah kita menjauhi dosa dan keburukan tersebut. Yang kedua, hendaklah kita menyesali dosa dan maksiat yang telah kita lakukan. Dan yang ketiga, hendaklah kita berazam, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Itu jika berkaitan antara hamba dengan Rabb-nya tanpa ada campur dengan manusia lainnya. Jika salah satu hilang, maka taubatnya tidak diterima. Dan ada satu tambahan lagi, jika itu berkaitan dengan hak manusia lainnya, hendaklah ia membebaskan atau memenuhi hak tersebut. Jika berkaitan dengan harta, hendaklah ia kembalikan. Berkaitan dengan hukuman had, hendaklah ia berikan kesempatan untuk membalas. Jika itu berkaitan dengan ghibah, menggunjing, maka hendaklah ia memberi maaf atau meminta maaf. Ibadallah, kaum muslimin rahimakumullah. Imam Al-Qurtubi menyebutkan dari Ibnu Sabih bahwasanya ada seseorang yang datang kepada Imam Hasan Al-Basri mengadukan nasib, meminta doa kepada beliau. Wahai Imam, berikanlah kami solusi atau doakanlah kami.
kegersangan yang ada di bumi yang menyebabkan kami tidak bisa hidup dan yang lainnya. Lantas Imam Hasan al-Basri memberikan solusi. Apa solusinya? Istaghfirillah, mohon ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas ada lagi yang datang kepada beliau, wahai imam, berikanlah kami solusi atau doakanlah kami sampai saat ini belum memiliki keturunan. Juga beliau menjawab, istaghfirillah, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang datang kepada beliau atas kemiskinan yang melanda mereka. Sama jawabannya, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat dengan sebenar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu kisah yang menarik yang juga sangat masyhur yang dialami oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah taala. Suatu ketika umur beliau sudah menua atau umur beliau sudah tua, beliau pergi keluar. Dan di perjalanan beliau hendak berteduh sejenak, ingin menetap di sebuah masjid, lalu minta izin kepada orang yang ada di masjid. Ternyata beliau tidak diizinkan, karena mereka tidak tahu kalau ini merupakan Imam Ahmad. Dan kita tahu zaman dahulu tidak ada foto, tidak ada dokumentasi, oleh karena beliau diusir. Dan di dekat masjid ada pedagang roti yang nampak Imam Ahmad diusir. Lalu beliau memanggil, ya Syekh, ta'al, kesinilah wahai Syekh, ada apa dengan engkau? Lalu Syekh pun mengatakan, aku ingin berteduh sejenak di masjid, tapi ternyata aku diusir. Lalu pedagang roti pun mengatakan kepada Syekh, kesinilah, istirahat sejenak di tempat saya, tidak mengapa. Dan Imam Ahmad bin Hanbal pun istirahat. Lantas Imam Ahmad bin Hanbal memperhatikan bagaimana pedagang roti di sela-sela beliau mengerjakan menadonan rotinya atau memotong, memecahkan telur dan sebagainya. Ya, perhatikan lisan beliau selalu istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Sang Imam Ahmad pun bertanya kepada pedagang roti, sejak kapan engkau rutinkan istighfar ini? Beliau pun menjawab, sudah lama aku rutinkan istighfar ini, sejak aku muda. Lantas sang Imam pun kembali bertanya, apa yang engkau hasilkan dari istighfar ini? Pedagang roti pun menjawab, hampir semua keinginanku, semua hajatku, semua yang aku inginkan Allah kabulkan. Allahu Akbar, kata sang imam. Kecuali satu. Apa itu? Aku sudah lama mendengar namanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, ulama ahli hadis, salah satu ulama madhab yang kita kenal. Namun sampai saat ini aku belum bertemu dengannya. Imam Ahmad menjawab, Allahu Akbar, aku adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Allahu Akbar. Perhatikan kaum muslimin, bagaimana Allah mengabulkan permintaan pedagang roti tersebut. Hampir semua hajatnya dikabulkan oleh Allah, namun ada satu yang belum dikabulkan, yaitu ingin bertemu dengan Muhammad. Dan ternyata pada momen itu Allah pertemukan mereka. Itulah dahsyatnya istighfar. Masihkah kita malas-malas untuk beristighfar? Masihkah lidah kita tidak ingin basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan biarkan lidah kita begitu saja. Basahi lisan kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Di akhir khutbah ini, khatib ingin menutup dengan sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata, man aktsara minal istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja warzaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbanyak istighfarnya, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjadikan kesedihannya jalan keluar. Allah jadikan kesempitannya kelapangan, dan Allah akan berikan jalan baginya atau solusi baginya dari Allah rezekikan ia dari arah-arah yang tak terduga. Ibadallah, dari hadis ini jelas bagi kita bahwasanya ketika kita ada masalah, ketika kita ada problem, solusinya adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan berikan jalan keluar dari arah-arah yang tak diduga. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dzam fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih
kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kaum muslimin saudaraku hafizakumullah. Hari ini hari tasyrik. Hari yang juga termasuk hari yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna a'zamal ayyami 'indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun an-nahri thumma yaumul qur. Sungguhnya hari yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari nahar 10 Dzulhijjah dan hari 11 Dzulhijjah. Dan dalam sebuah hadis yang disebutkan ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi azza wajal. Hari tasyrik adalah hari makan dan minum dan juga hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini ada 3 setidaknya yang dapat kita petik faedahnya. Pertama adalah menunjukkan Islam agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Islam yang tidak mengekang hawa nafsu manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak merintahkan kita untuk senantiasa berpuasa, akan tetapi di sana ada puasa, ada makan. Kemudian yang kedua adalah makan dan minum bisa jadi mendapatkan pahala jika niat kita ingin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di hari-hari ini. Kita makan dan minum, niatkan untuk menjalankan hadis ini karena hari tasyrik hari makan dan minum. Dan yang ketiga, tidak hanya makan dan minum, jangan karena makan dan minum kita lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya 3 faedah ini semoga bisa bermanfaat dan kita amalkan di hari-hari yang mulia ini. Demikian semoga bermanfaat. Dan harinya hari Jumat, hari hendaklah kita perbanyak salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyarah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa beri salat kepadaku 1 kali saja, Allah akan bersalat kepadanya 10 kali. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu ta'ala a'lam. Aqimus shalah.